Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang asam dan basa di dalam tubuh. Berarti kalau kita membahas asam dan basa di dalam tubuh, ini kaitannya erat dengan pH. Jadi pH di dalam tubuh itu secara normal itu sekitar 7,0 ya. Terus pH darah itu sekitar 7,2 sampai 7,4. Jadi cara bacanya nanti begini. Ketika nanti angka itu di bawah 7,0, di bawah ya, maka ini nanti sifatnya asam. Ketika nanti angka itu di atas 7,0, maka ini nanti sifatnya basa ya. Dan pH ini selalu kaitannya asam dan basa di dalam tubuh, dan asam dan basa ini di dalam tubuh itu selalu berkaitan dengan pola makan. Intinya, keseimbangan asam dan basa itu bagaimana caranya pH darah itu tetap sekitar 7,2 sampai 7,4. Nah, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa ya. Nah, terus juga sebelum kita masuk ke asam dan basa ini, maka kita harus memahami satu hal ya, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu berpasangan. Nah, seperti asam, basa, terus panas, dingin, siang, malam, terus laki-laki ya, perempuan, suami, istri. Nah, misalnya begini, ketika suami itu dalam kondisi marah-marah di rumah, maka istri itu diam dan mendengarkan. Ketika istri itu marah-marah di rumah, maka suami itu harus diam dan mendengarkan. Biar apa? Biar nanti hukum keseimbangan itu tercapai. Jadi, bila kita terlalu banyak makan makanan protein nabati, seperti nanti sayur-sayuran, buah-buahan, terus umbi-umbian, kacang-kacangan ya. Apalagi nanti yang warnanya hijau dan biru, maka ini akan menghasilkan darah itu tambah banyak atau darah itu semakin banyak. Nah, sementara darah itu sifatnya basa. Nah, maka teknik yang paling sederhana itu kita harus berolahraga fisik. Harapannya untuk menghasilkan asam di dalam tubuh. Terus juga maka pola makannya harus dirubah. Nah, pola makan itu nanti berarti yang kaitannya dengan perbanyaklah makan makanan protein hewani. Seperti nanti ikan-ikanan dari laut ya, ikan-ikanan dari dari air tawar, daging-dagingan berkaki dua seperti ayam itu, ayam, bebek dan yang jenisnya unggas ya. Terus daging-dagingan berkaki empat seperti sapi, kambing, kerbau dan unta ya. Terus juga jenisnya telur-teluran. Maka ini nanti akan menyeimbangkan sehingga tercapailah nanti pH darah itu sekitar lebih kurang 7,2 sampai 7,4.
artinya tidak terlalu basah dan tidak terlalu asam. Begitu juga dengan sebaliknya, bila kita terlalu banyak makan makanan protein hewani, seperti nanti ikan-ikanan dari laut, seperti ikan-ikanan dari air tawar, seperti daging berkaki 2, daging yang berkaki 4, maka ini akan menimbulkan asam di dalam tubuh. Jadi ketika nanti tubuh itu kebanyakan asam, ya, maka teknik yang paling sederhana itu kita akan merubah pola makannya. Maka nanti dia dikasihlah dia makan makanan protein nabati. Nah, seperti nanti diperbanyak makan sayur-sayuran, perbanyak makan buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, ya, sehingga nanti tercapai hukum keseimbangan itu. Artinya nanti kira-kira darah itu masih sekitar 7,2 sampai 7,4. Jadi tidak terlalu basah, ya, tidak terlalu asam. Jadi kita sering mengatakan bahwa seseorang itu punya karakter masing-masing. Dan karakter masing-masing ini adalah warisan dari orang tuanya. Maka bila seseorang itu tipe tubuhnya itu bersifat asam atau bersifat panas, maka dia lebih nyaman itu makan protein nabati, ya. Bila tubuhnya itu bersifat basah atau dingin, maka dia lebih nyaman itu makan makanan protein hewani. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.